Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa hati kita selalu terikat mengingat Allah dan menggantungkan setiap harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar pekerjaan kita selalu kita kerjakan. Harapan selalu kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya pada hari ini kita dalam rangka untuk tolabul ilmi, belajar untuk menggali keilmuan yang ada di dalam Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bicara mengenai keadilan, tadi kita sudah mengupas dari surah Al-Maidah ayat 8. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ayat 9 dan 10 bersama dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, saya itu seneng banget Bu sama Kiai Jumharudin karena kalau sebelum acara ini ya kami suka ngobrol-ngobrol di belakang. Beliau ini kan lulusan dari Al-Azhar Kairo, tafsir Quran. Dari banyak sekali kajian-kajian keilmuan tafsir yang saya tanyakan sama beliau. Karena kalau mempelajari ilmu tafsir itu nggak bisa sembarangan Bu. Menafsirkan Al-Quran nggak boleh kita menafsirkan sembarangan dan seenak udelnya begitu ya Kiai. Nah ngomongin soal keadilan Kiai, boleh nggak kita mengutip dari surah Al-Maidah ayat 9 dan 10 saja. Mungkin Kiai juga bisa mencoba mengembangkannya juga dari ayat-ayat ini atau mungkin munasabah dari ayat ini ke ayat-ayat ini. Silakan Kiai, fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil adli wal ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Mas David dan jamaah Majelis Taklim Barkah Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Berkah adalah tentara Allah. Kalau dia nempel kepada yang dikit jadi banyak. Amin ya Allah. Kalau berkah nempel kepada yang banyak ini jadi manfaat. Amin. Kalau nempel kepada anak-anaknya jadi solihin dan solihat. Amin. Semoga semuanya berkah. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin ya Allah. Tadi guru kita Habib Isa Al-Kaf berbicara tentang keadilan. Subhanallah. Dan yang menarik di ayat 8 ternyata iman kita harus mengalahkan kebencian kita. Subhanallah. Iman kita harus mengalahkan permusuhan kita. Mau bermusuhan, ada kebencian, tapi tetap harus menerapkan keadilan kepada musuh kita sekalipun. Karena kalau kita adil kepada musuh kita, kepada orang yang tidak seagama dengan kita, itu mereka akan mengundang mereka untuk yakin kepada agama kita. Subhanallah. Masya. Makanya di ayat sebelumnya, dzalika huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil kepada musuh itu akan mendekatkan mereka kepada takwa, akan mendekatkan mereka kepada Islam. Karena orang masuk Islam itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zikir kita. Orang masuk Islam
Karena melihat kelakuan kita yang adil kepada mereka. Kelakuan kita yang baik kepada mereka. Itu ayat 8 tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz kita. Maka di ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfirah. Allah. Sepi. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa hubungannya dengan perintah berbuat adil sebelumnya? Ya. Berbuat adil adalah salah satu bentuk amal soleh. Subhanallah. Kira-kira kalau pemimpin adil, kira-kira rakyatnya demo enggak? Karena kita menuntut keadilan karena enggak amanah. Kalau pemimpin, hakim, semuanya amanah, tidak akan ada yang menuntut keadilan. Maka berbuat adil salah satu dari amal soleh. Inilah hubungan ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selalu kalau ada iman disebut amal. Karena iman adalah dasar beramal soleh. Sementara amal soleh buah dari iman. Saya ulang lagi ya. Iman adalah dasar pondasi orang beramal Soleh. Artinya dusta kau iman kalau enggak beramal soleh. Bohong kau ngaku beriman kalau engkau zalim tidak adil. Maka kalau benar imanmu, pasti iman ini akan mendorongmu untuk bergerak berbuat adil. Iman pondasi amal dan amal adalah pondasi. Bukan. Amal adalah buah dari iman. Apa yang menarik dari ayat ini? Allah menjanjikan bagi siapa saja yang beriman lalu beramal soleh. Karena kalau beramal soleh tanpa iman itu tidak ada balasannya di surga. Orang baik tapi tidak beriman, Allah balas di dunia tapi tidak di akhirat. Tapi kalau kita beriman dan beramal soleh, kata Allah apa? Lahum maghfiratun. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, salah satunya berbuat adil. Bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang azim, yang sangat besar. Kenapa didulukan ampunan baru pahala? Kenapa didulukan ampunan baru dapat surga? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Segeralah meraih ampunan dan surga. Kenapa ampunan dulu baru dapat surga, baru dapat pahala? Kenapa? Karena tidak ada yang bisa masuk surga tanpa ampunan. Masya Allah, iya. Kira-kira ibu di sini banyak dosa nggak nih? Banyak. Gak usah jawab, kelihatan dari wajah-wajah. Iya. Dan ternyata kita banyak dosa juga di dalam kebaikan. Kira-kira sholat kita sholat yang terbaik nggak untuk Allah? Sholat kita sholat yang khusyuk banget nggak untuk Allah? Kita kurang di dalam dosa dan kurang juga di dalam amal soleh. Makanya habis sholat, zikir yang pertama kita ucapkan apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah untuk apa? Astagfirullah ya Allah, sholat saya tadi nggak cakep, nggak bagus untukmu ya Allah. Sholat yang nggak pantas aku persembahkan kepadamu ya Allah. Aku minta ampun untuk sholat dan ibadah-ibadahku yang tidak sempurna aku lakukan. Jadi kalau dosa ya dosa, kebaikan pun penuh salah. Kalau tidak diampuni oleh Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan surga itu. Itu hubungannya. Dan mari kita lihat di ayat berikutnya.
Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Allah. Adapun orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada nabi-nabi, wa kadzabu mendustakan ayat Allah, tanda-tanda di alam semesta. Dia tidak berbuat adil, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak menerapkan keadilan, berarti mendustakan. Maka apa balasannya? Ulaika ashabul jahim. Jahim, mereka adalah sahabatnya neraka jahanam. Masya. Ashab itu dari kata sahib. Ini sahib ana. Yang namanya sahib, nempel terus nggak? Nempel terus nggak? Makanya ada sahabatnya surga, ashabul jannah. Ada yang ashabun nar, sahabatnya neraka. Kenapa disebut sahabat? Nggak pernah mau pisah. Dia mau lari, nerakanya ngikutin. Neraka nggak mau lepas dengan orang-orang yang mendustakan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat 8 menyuruh adil. Tapi ternyata dalam kehidupan kita seringkali kita melihat ada yang tidak adil, betul? Betul. Yang nyolong ayam digebukin, nyolong jemuran digebukin. Yeah. Yang 300 triliunan korupsinya hukumannya cuma 6,5. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak mendapatkan keadilan, tidak usah khawatir. Orang yang zalim itu apa? Nanti dibalas di neraka, jahanam di neraka yang apinya 70 kali lipat lebih dari api yang ada di dunia ini. Dan itu yang akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak menerima keadilan di dunia. Orang yang zalim kepadanya akan dihukum di neraka. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Kiai. Masih ada waktu atau enggak nih? Waktunya sudah habis Kiai. Baik, sebenarnya Kiai masih banyak yang mau dijelaskan, tapi kita potong dulu sebentar Kiai, kita serahkan ke ibu-ibu. Mungkin nanti sambil Kiai bisa melengkapi, sambil menjawab pertanyaan ibu-ibu. Silakan ibu, mungkin ada yang mau bertanya sehubungan dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai. Silakan angkat tangannya dulu, biar saya pilih ya siapa ya. Oke ibu, ya silakan. Namanya dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Rukmini dari Majelis Talim As-Safiyah Al-Barkah. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Di zaman sekarang ini dunia ini semakin terasa tidak adil ya. Terus gimana cara menyikapi saya untuk menghadapi kehidupan sehari-hari ini di dunia ini, karena semakin sulit untuk mencari pekerjaan dan untuk udah banyak yang korupsi. Terus sekarang yang kaya semakin kaya ya, yang sedangkan yang orang susah semakin susah hidupnya gitu ya. Dan hukum sekarang itu makin tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Ya. Sedangkan orang susah itu kan perlu makannya sehari-hari. Sedangkan dia untuk maling gitu secaranya ya, mencuri aja dia dapat hukuman yang berat. Sedangkan yang korupsi bertriliunan hukumannya ringan. Apakah salah itu pemimpin sebuah negara ini yang memimpin? Terus saya memilih pemimpin itu salah enggak ya, ikut berdosa enggak ya gitu, memilih memimpin yang tidak adil negara ini. Baik. Itu aja ya Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kaya makin, yang miskin makin miskin. Salah nggak kalau saya sampai salah milih pemimpin gitu ya? Apakah ini karena salah milih pemimpin begitu Bu? Iya, gitu. Yang hukum itu yang apa tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Gitu Bu? Ya, ini nggak adil gitu ya Bu ya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Iya, tajam ke bawah, tumpul ke atas kan? Iya kan, benar ya gitu. Silakan Kiai. Ya, pertanyaan yang sangat bagus banget ya Bu. Jawabannya ada di tafsir surat Al-Maidah ayat 8. Ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian pelaksana kewajiban karena Allah. Bukan itu yang poinnya. Yang berikutnya adalah syuhada'a bil qisti. Jadilah kalian menjadi saksi keadilan. Jadi apa? Saksi keadilan. Makanya waktu kita memilih pemimpin, kita sedang bersaksi. Si fulan ini baik, saya coblos. Jadi kita itu memberikan kesaksian saat nyoblos pemimpin. Cuma sayang kita ini menjadi saksi zolim. Yang kita pilih bukan orang yang adil. Yang kita pilih bukan orang yang baik, tapi orang yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Itu namanya tidak syuhada abil qist. Memang salah pemimpin, tapi rakyat salah. Karena rakyat diam. Bayangkan korupsi 300 triliun lebih. Penjara 6 tahun setengah, tidak ada demo. Makanya pantas rakyat seperti ini diberi pemimpin yang tidak adil. Betul apa betul? Betul. Tapi yang nyolong ayam, yang nyolong tanaman, di penjara dan tidak syuhada abil qist. Kita tidak menjadi saksi bahwa itu jahat, bahwa itu salah. Satu-satunya Asmaul Husna yang tidak 100% termanifestasi di dunia adalah Al-Adil. Maha adil. Karena kalau keadilan 100% terrealisasi di dunia, maka tak perlu ada hari keadilan, hari kiamat. Setuju? Makanya kalau kita merasa ada ketidakadilan dalam hidup kita, cara menyabarkan diri kita apa? Lihat ya nanti Yaumuddin ya, hari pembalasan ya. Hari keadilan ya. Semua orang yang terzalimi akan kemudian bisa sabar dengan ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada hari pembalasan bagi setiap perbuatan nanti. Itu ya Bu. Jadi bukan cuma salah pemimpin. Justru salah rakyatnya salah memberikan kesaksian. Yang baik gak dicoblos. Yang buruk dicoblos. Itu memberikan kesaksian palsu namanya. Ya, baik. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Bu, mukanya serius banget. Iya Ustadz ini serius soalnya ya. Jadi memang ini Bu, ya kita doain ya Bu ya. Kita doain semoga kedepannya bangsa kita lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin ya. Terus para penegak hukum kita ya diberikan kekuatan untuk mau dan mampu menegakkan kebenaran di muka bumi ini ya. Hati nuraninya diberikan kemampuan dan kemauan untuk menegakkan kebenaran. Tidak disilaukan dengan uang ya. Jangan kayak sekarang ya. Ada pagar di tengah laut. Begitu ditanya itu pagar 30 km siapa yang bikin. Nggak ada yang tahu. Padahal 30 km ya Bu ya. Semoga Allah mampukan ya. Bangsa kita jadi bangsa yang berdaulat. Bangsa yang bersih. Dan bangsa yang peduli terhadap rakyatnya di bawah kepemimpinan presiden kita dan seluruh penegak hukum kita. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin, makanya tetap doa terus. Baik, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee yang akan dipimpin oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Dan mikirin 300 triliun seperti Ustaz Jumhar yang sampaikan tadi, itu belum tentu halal. Sekarang saya mau berbagi hadiah dari Luwak White Coffee nilainya 1 juta rupiah. Ada yang mau angkat tangan? Masya Allah. Siap jawab pertanyaan saya? Siap. Sekali lagi angkat tangan, mana yang semangat? Semangat. Kayaknya ibu yang ini nih yang semangat. Ayo ibu, nah itu yang saya tunjuk, ayo silakan. Ini 1 juta insya Allah hadiahnya halal, tapi ibu ada potongan pajak, boleh ya? Silakan, silakan. Ibu siapa namanya? Desi. Ibu Desi. Ibu dari nyimak tadi penjelasan Habib Isa dan Ustaz Jumhar. Insya Allah. Pertanyaannya kalau bisa jawab 1 juta hadiahnya dipotong pajak. Pertanyaannya adalah, kayaknya tegang bener ini. Enggak kan? Pertanyaannya adalah, surat apa yang dibahas oleh Ustaz Jumhar dan Habib Isa sebelumnya? Surat apa? Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Iya. Ayatnya? Ayat 8. 8, betul. Insya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah, ini hadiahnya Masya Ibu. Allah, terima Insya kasih Allah. banyak Jazakillah. Dan mudah-mudahan ini berkah. Selamat ya Bu Desi. Berkah, Ya Allah. barakallah. Amin. Silakan dibawa Ibu. Terima kasih. Mic-nya tapi saya bawa. Ya, terima kasih. Ya Allah. Baik. Dan jangan lupa Bu Desi dipotong pajak ya. Dan jemaah semua masih semangat kira-kira? Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah.